Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua tanpa kecuali. Alhamdulillah, menjadi berbeda dan istimewa pertemuan kita pada Ahad kali ini. Yang pertama, kita terbiasa mengaji di hari Sabtu, khusus untuk bulan ini saja kita di hari Ahad, karena qadar Allah di kemarin itu saya agak kegiatan yang memang waktunya spesifik dan nyambung sampai ke sini. Jadi dari kemarin di Ulu Jami langsung ke Bekasi, ke Cirebon. Saya dari tengah malam tadi ke Cirebon, langsung kemudian siap ta'lim di Al-Azhar, langsung mampir sebentar. Jadi saya di rumah cuma 15 menit langsung ke sini. Dari kemarin. Jadi insya Allah bulan depan kita kembali lagi ke hari Sabtu ya, di setiap awal bulan insya Allah. Menjadi istimewa karena pertemuan di bulan ini bersamaan dengan awal Dzulhijjah, tepatnya di 13 hari pertama Dzulhijjah, karena rumusannya bukan hanya 10 plus 3. Ya, 10 plus 3, itu yang diisyaratkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 97 kitab dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab di sana maksudnya topik. Ya, jadi Imam Al-Bukhari itu menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tematik. Nah, temanya itu ada 97. Karena itu disebut kitabnya namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Ya. Karena terasa panjang maka disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' kitab yang komprehensif, menghimpun hadis-hadis Nabi secara tematik. As-Sahih isinya hadisnya telah divalidasi sehingga berkualitas sahih. Al-Musnad proses validasinya tersambung sampai ke Nabi. Di Imam Al-Bukhari mencari sampai terhubung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar isinya singkat dan padat. Jadi dibuat 97 topik itu, nanti per topik ada subtopiknya. Setiap subtopik diawali dengan ayat Quran dulu apa, lalu hadis-hadisnya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Semua hadis yang ada di situ disusun berdasarkan agenda kegiatan Nabi setiap harinya. Jadi nanti misalnya yang pertama itu ada kitab Bad'ul Wahyi. Ya, sebelum kita membahas keterangan dari Nabi, kita harus yakin dulu Nabi itu seorang nabi. Maka kitab topik yang pertama menjelaskan tentang apa kriteria seseorang disebut nabi itu, cirinya apa. Setelah kita sadar, kita yakin, kemudian komparasikan dengan semua orang yang pernah berkehidupan di bumi, siapa yang menerima tanda itu, maka kita tahu kualifikasi Nabi itu begini. Karena itu kita yakin, Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul Nabi dan Rasul. Kalau sudah yakin paripurna, maka mempelajari dan mengamalkan ajarannya itu lebih kuat, tertanam dalam jiwa. Karena yakin ini bukan Nabi, bukan orang biasa. Karena yakin ini Nabi, bukan orang biasa. Maka dimulai nanti dengan kitab keyakinan, namanya Kitabul Iman. Itu topik yang kedua. Tentang 57 hadis di dalamnya. Ayat dulu baru hadis, ayat baru hadis.
Nanti ada 57 hadis yang membimbing kita bagaimana supaya imannya kuat dan kita pertahankan supaya nggak turun. Kan sering ada yang bertanya ya, suka naik turun kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau sedang turun agak malas, demikian ya. Ya, dari wajah-wajahnya kan tampak tuh. Ya. Baik, nah sekarang kalau bertanya bagaimana supaya caranya dinaikkan dan dijaga supaya nggak turun. Maka ada 57 langkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama Kitabul Iman. Setelah itu ada Kitabul Ilmi. Kalau iman sudah kuat, support dengan ilmu. Jangan sampai imannya kuat tapi ilmu kurang. Iman kuat, semangat pengen sholat duhur nanti siang, tapi karena kurang ilmu jadi 5 rakaat. Ya? Nah, maka tingkatkan pengetahuannya, karena itu ilmu dengan iman itu disandingkan oleh Allah bagaikan 2 sayap beriringan dalam bab tentang majlis ilmu. Itu ada di Quran surah 58 di ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi iman kuat tanpa ilmu kurang baik, ilmu bagus tanpa iman bisa mencelakai. Karena itu yang paling bagus itu ilmu dan iman. Di Indonesia alhamdulillah itu dipadukan. Karena itu dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, amanat undang-undang itu bukan hanya membentuk karakteristik anak bangsa yang berilmu, tapi juga meningkat iman dan takwanya. Buka di pasal menimbang poin yang B, yang kedua itu. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Tuh, tujuannya itu. Ya, jadi undang-undang kita itu tidak sama sistem pendidikannya dengan Barat. Kalau Barat yang penting pintar. Jadi ilmuwan riset. Mau digunakan apa risetnya itu kembali ke masing-masing. Makanya kalau kemudian ada yang mencelakai pun atau berpeluang berpotensi mencelakakan, nah ini jadi masalah. Di Indonesia tidak. Walaupun bukan negara agama, tapi spirit berbangsanya mengakar pada nilai-nilai keagamaan. Karena itu di dasar negara yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita mau ngaji Quran atau ngaji Pancasila ini? Gitu ya. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi penting, ilmu harus kuat, iman harus mantap. Nanti di subtopik lompat aja langsung supaya cepat ke-13. Topik yang ke-13 ada namanya Kitabul Idaini. Pembahasan tentang 2 hari raya. Subtopiknya yang ke-11. Nomor hadisnya 969. Kalau bonus dengan posisi paling kanan sebelah atas lah gitu ya. Nah, maka di situ subtopiknya berbunyi begini, fadlu. Ya, kita babu fadli ayyami tasyriqi. Bab tentang kemuliaan hari-hari tasyrik. Dibuka dengan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian disusul dengan kalimat ayyamul ashril uwal, ya, min dzulhijjah wa ayyamit tasyrik. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakhrujani ila as-suqi fayukabbirun nasu. Maka kebiasaan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma kalau sudah masuk awal 10 Dzulhijjah, hari 1 sampai hari 13-nya, maka mereka mulai memperbanyak takbir, bahkan sampai datang ke pasar-pasar. Mengisyaratkan pada orang-orang ini sudah masuk nih, ya, awal Dzulhijjah. Jadi saking pentingnya awal Dzulhijjah itu, para sahabat mulia pun yang ulama yang pintar-pintar itu sampai ke masyarakat di pasar mengingatkan, di-share. Jadi enggak soleh sendirian. Dibagi ilmunya, ayo syukuri, ayo bertakbir. Karena ternyata setelah digali, tanggal 1 itu sampai tanggal 10 plus 3-nya 13 itu diantara hari-hari yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hamba yang beramal saleh. Jadi kalau kita beramal saleh saat ini, itu statusnya akan langsung naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi, tidak ada satupun perjalanan hari dalam setahun
kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang menjadikan amal saleh yang dikerjakan di hari itu naik status, langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pahalanya banyak. Ya, kita kan saat Ramadan meningkat amal ya. Salat meningkat, salat sunnah diburu, infak dikerjakan, kan? Puasa dilakukan, pahalanya berlipat. Tapi belum tentu pekerjaan ibadah yang dikerjakan menjadi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal Dzulhijjah itu perbuatannya, pekerjaannya, amal solehnya berpotensi mendatangkan cinta Allah. Karena itu amanat Nabi kepada kita, termasuk juga diteruskan oleh para sahabat, para ulama, perbanyak amal soleh di bulan-bulan ini, khususnya di awal Dzulhijjah ini, dan niatkan ikhlas. Orang yang mendapatkan cinta Allah di waktu ini, maka berpeluang mendapatkan ampunan Allah dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakannya. Itu kaidahnya di Quran surah ketiga di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba yuhibbukumullah, maka yang pertama Allah hadiahkan kepada hamba itu bukan dunia. Jadi kalau ada misal ya peningkatan status sosial dalam kehidupan, misal mohon maaf dapat promosi jabatan, jangan langsung senang dulu. Jangan dulu disimpulkan bahwa ini tanda cinta Allah, belum tentu. Ya, kalau dengan kedudukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, syukuri. Termasuk harta benda. Karena tanda cinta Allah yang pertama itu bukan pada peningkatan harta. Ya, ketika Allah cintai seorang hamba, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Apa ciri orang yang diampuni dosa itu? Terjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Allah berikan karunia harta dan dijaga dengan harta itu dari maksiat, berarti ada tanda cinta Allah di situ. Ya, termasuk nanti dalam Kitabul Ilmi, dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa di antara tanda cinta Allah juga diberikan kalau sudah dosanya berkurang, nanti ada kelapangan hati. Setelah hatinya lapang, maka yang pertama dibisikkan oleh jiwanya adalah belajar tentang agamanya. Maka datanglah ia ke majlis ilmu. Itu hadisnya berbunyi begini, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka diberikan dorongan dalam hatinya untuk mendalami, belajar tentang tuntunan agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita berada di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan pada saat yang bersamaan diberikan dorongan yang mulia untuk belajar tuntunan agama kita, bertafaqquh fiddin di kesempatan duha kali ini. Tidak mudah mendapatkan itu. Sekarang hari Ahad, ada yang bertamasya, anak-anak sudah mulai liburan. Saya di Cirebon semalam mendapatkan hotel itu cukup malam karena semua penuh, transit semua, dan ada yang menetap karena memang berlibur. Dan Anda di antara sekian yang mendapatkan luang itu diberikan oleh Allah hidayah, kenikmatan untuk belajar. Itu enggak mudah dan pahalanya besar dan berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak cukup dengan amin. Kita harus belajar dulu, ya. Karena itu mari kita ikhlaskan niat kita dan kita masuki pelajaran kita insyaallah. Saya ingin katakan karena spesial hari ini, ayo kita ikhlaskan niatnya, jauhkan dari yang aneh-aneh. Ya, simpan dulu semua status media sosialnya. Sekarang kita hadirkan keikhlasan paripurna dan konsentrasi kita supaya apa yang kita pelajari dipahami dengan benar, mudah ditanamkan oleh Allah dalam hati kita dan dimudahkan untuk mengamalkannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai melanjutkan kajian tafsir kita di pembuka juz amma di surah dengan urutan juz amma yang pertama, surah ke-78, yaitu surah An-Naba. Saya ingin tes sebentar ya, supaya saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan di bulan lalu telah Bapak Ibu hafalkan ya, dan pahami dengan baik. Mungkin saya akan jadikan ini sebagai password keseriusan belajar kita. Kalau belum hafal, tunggu di luar. nanti ngajinya, kan tadi ada ngaji ya, ngajinya nanti kalau bisa materi yang akan kita bahas saja. Jadi pas An-Naba, ngaji An-Naba ya, pas nanti pindah lagi selanjutnya, ngaji yang selanjutnya. Demikian nanti sampai selesai. Sepakat ya? Baik, juz 30 juz amma. Masuk Madaniyah atau Makkiyah?
Baik, sebelum ke situ, ada berapa surah di juz amma itu? Gus, 37 surah. Berapa yang makkiyah? 34, bagus. Berapa yang madaniyah? 3, Masya Allah. Yang madaniyah itu apa saja? Satu, Al-Bayyinah, surah 98. Kedua, Al-Zalzalah, surah 99. Ketiga, An-Nasr, surah 110. Jadi dari 37 surah, 3-nya madaniyah. Artinya diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi hijrah, turun surah-surah. Nah, surahnya itu disebut makkiyah namanya. Jadi dari 37 surah di juz amma, ada 34 surah yang makkiyah, 3 surah madaniyah. Berapa jumlah ayatnya? 564 ayat. Ingat ya? Insya Allah pintar ini, insya Allah ya. Baik, juz amma ada berapa surah? 37. Yang madaniyah berapa? 3 surah. Yang makkiyah berapa? 34 surah. Yang madaniyah apa saja? Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, An-Nasr. Berapa jumlah ayatnya? 564. Masya Allah. Ya, setelah paham itu baru kita masuk surat An-Naba. Kalau dari 37 sudah kita keluarkan 3, jawabannya lebih gampang. Surah An-Naba masuk makkiyah atau madaniyah? Makkiyah. Gampang kan? Surah keberapa? 78. Baik, ayatnya ada berapa? 40 ayat. Masya Allah. Ya. Ada perbedaan ya? Ada perbedaan ya? Baik. Surah An-Naba, surah ke-78, makkiyah 40 ayat. Sebelum kita membahas, kita harus punya rujukan. Karena di Islam itu ilmunya bersanad. Dan sanad itu anugerah. Karena menjaga orisinalitas ilmu pengetahuan yang sampai. Dan informasi yang diutarakan. Itu yang ada di Islam, alhamdulillah. Dan ketika kami riset, alhamdulillah hanya di Islam yang ada sistem seperti itu. Karena itu ajarannya terjaga kemurniannya. Ya, dari mulai Qur'annya sampai hadisnya, sampai disiplin ilmunya, mau dibawa ke fikih, ke sejarah, kita itu punya sanad, transmisi keilmuannya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut riwayatnya namanya. Ya, kita ngaji sekarang nih, tadi Anda ngaji itu ada riwayatnya. Yang dibaca tadi riwayat Hafiz dari Asim. Nanti jalurnya terus ke atas sampai ketemu Nabi SAW. Ngaji hadis, kitabnya Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima dari mana? Diurut, menerima dari si fulan sampai ketemu Nabi SAW. Jadi semua keilmuan kita terjaga sampai ke sumber aslinya. Karena itu kalau ngaji tafsir pun gak bisa sendiri-sendiri. Orang yang menafsirkan Quran dengan ide kreatifnya, sekalipun mendekati kebenaran tetap dianggap salah. Ya, karena tidak menjaga pakem sanad keilmuannya. Jelas? Baik. Sekarang kita akan coba ambil salah satu sanad tafsirnya dari kitab-kitab tafsir. Saya bawa dulu yang paling awal ditemukan yang terkodifikasi. Ya, di antara yang paling awal. Di tafsirnya dikenal dengan tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau dikenal dengan tafsir At-Tabari. Nanti di kesempatan lain saya bawakan beberapa referensi yang lain, ya. Dan ini yang menginspirasi di antaranya Imam Al-Baghawi, Imam As-Suyuti, termasuk Imam Ibnu Katsir untuk menulis tafsirnya yang terkenal itu, tafsir Quranil Azim. Atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu baru belakangan. Lahirnya 700 Hijrah. 700 ke 701 Hijrah itu lahirnya. Beliau lahirnya 224 Hijrah. Jadi masih generasi awal-awal tuh, kalangan salaf awal. Ini sudah menuliskan kitab tafsir. Lahir 224 Hijrah di Tabaristan. Tepatnya di daerah Amuli. Ya, jadi nama lengkapnya itu Muhammad. Ya, Muhammad bapaknya namanya Jarir. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amuli At-Tabaristani. Ya, di provinsi Tabaristan di wilayah Persia. Maka dikenal dengan Ibnu Jarir, anaknya Pak Jarir. Jadi Muhammad bin Jarir. Ya, ini menarik nih Pak Ibu. Dulu orang-orang salaf yang terdahulu, generasi-generasi yang lebih dekat ke Nabi SAW, itu orang tuanya selalu menginvestasikan di antara anaknya itu untuk menjadi ahli agama. Dan mereka memulai dengan Quran semuanya. Ya, Quran, dua biasanya, Quran, salat.
Jadi mau pakar di bidang apapun itu tetap lekat dengan Qurannya. Dan menariknya nanti setiap orang tua yang dimaksudkan yang menyiapkan anaknya demikian, nanti keberhasilan anak itu selalu dilekatkan kepada bapak atau orang tuanya secara adab. Contoh misalnya, ibu bapak kenal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Baik. Ya, hebat. Cuma di Tanah Kusir kenal Ibnu Abbas ya. Baik. Kenal di mana, Mas? Baik. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti kakak sulungnya namanya Fudail. Punya bapak namanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau paman Nabi. Terpaut usia 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Paman Nabi, aktivitasnya berbisnis, dagang. Kemudian masuk Islam dan Nabi membebaskan sifat riba yang melekat di pamannya. Riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi adalah riba pamannya Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau di balik kesibukannya masih menyediakan waktu untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita lah akhir pekan begini belajar. Nabi itu punya, nanti kalau baca di Al-Bukhari, Nabi punya jadwal ta'lim. Untuk ibu-ibu, pengajian ibu-ibu itu hari Kamis jadwal Nabi. Ya, ada jadwalnya Bu, pengajian ibu-ibu. Ya. Jadi hari Kamis, setiap Kamis Nabi ngajarin yang ibu-ibu tuh. Makanya nanti diteruskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah kemudian di jadwal itu ya untuk laki-laki beliau menyempatkan diri belajar. Lalu merenungkan. Kalau bapaknya berbisnis karena passionnya di situ, jadi memang ibadahnya lewat harta. Ada yang lewat harta, ada yang lewat kedudukan, ada yang lewat ilmu, ada yang lewat tenaga. Nah beliau ibadahnya lewat harta. Tapi punya visi yang tinggi, bapaknya boleh saat ini berbisnis, kesempatan terbatas dengan Nabi, belajar hadis terbatas, Quran terbatas, tapi anaknya mesti ada yang jadi ahli Quran dan hadis. Maka diinvestasikanlah Abdullah kecil yang sulung itu untuk mengaktifi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejak kecil disimpannya di majlis Nabi. Dari sejak merangkak gitu. Ya, makanya pernah dibelai oleh Nabi itu, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Dan anak-anak itu dengan siapa dan apa didekatkan, maka itu yang akan tertambat dalam hatinya pertama kali. Ya. Kalau ditambatkan dengan main-mainan, ya dengan mainan dia akan ingat. Kan? Robokarpoli, Embers, apalagi itu heli, macam-macam ya. Nah, terus main-mainan, mobil-mobilan, itu yang akan tertambat. Tapi ketika ditambatkan dengan nilai-nilai, misal Rabbani, kalimat-kalimat thayyibah, diajarkan dengan kebaikan, diajak ke majlis ilmu, itu yang akan dicintainya. Makanya anak ini sejak kecil karena didekatkan dengan Nabi, jatuh cinta pada Rasulullah SAW, itu selalu keinginannya melekati Nabi. Ya, sampai Nabi tidur pun menginap di rumah bibinya, pengen tahu kebiasaan malamnya, padahal masih kecil. Sampai nginap itu di rumah Sayyidah Maimunah, nanti saya ilustrasikan posisinya ya. Nah, kemudian sampai mengamati bangun tidurnya Nabi. Jadi hadis bangun tidur itu, cara bangun tidur, sampai sholat malam yang 11 rakaat itu, plus 2 yang khafifatain, kemudian sholat yang pernah dengar riwayat kalau 2 orang safnya sejajar itu, pernah dengar? Nah itu yang meriwayatkan anak kecil. Yang melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi. Itu nanti didokumentasikan oleh Imam Abu Daud namanya. Ya, Sulaiman As-Sijistani. Ya, nama aslinya Sulaiman As-Sijistani dari Sijistan. Digelari dengan Abu Daud. Ada yang menyebutkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya. Maka ini beliau bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi kalau disebutkan hadis langsung tahu tuh. Oh, ini sahih, ini dhaif, ini begini, ini begitu. Maka dikenal dengan salah satunya Abu Daud. Itu salah satu versinya. Ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Ya. Ya jadi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dengan maka beliau menyampaikan ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Wa masaha biyadi min athari naumih, kemudian menghilangkan bekas ngantuk dengan bagian tangannya yang bersih. Karena nanti ada hadis lain terpisah, kalau Anda bangun tidur cuci tanganmu itu. Ya, karena engkau tidak tahu kemana dia berkelana saat tidur, kan? Ya, pernah dengar hadis itu? Ya, nah nanti dengan bagian yang bersih dihilangkan ngantuk. Jadi bukan baca doa tidur dulu. Duduk dulu. Sunnahnya begitu. Nah, itu ada pahalanya. Setelah itu, bersihkan bekas ngantuknya dulu supaya hilang ngantuk. Jangan sampai baca doa saat ngantuk. Alhamdulillahilladzi.
Bangunnya 2:30, tapi begitu sadar begini udah jam 5. Hilangin dulu, ya. Faqara khawatima Ali Imran, maka membaca kemudian 11 ayat penutup surah Ali Imran. Setelah itu fadhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, buang hajat atau wudhu itu, kemudian datang sholat yang 11 rakaat itu, yang dua ujungnya 1. Itu beliau di belakang makmumin pengen lihat, ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Itu hadisnya yang meriwayatkan anak kecil itu. Anak kecil. Nanti yang bangun tidurnya duet di sini meriwayatkan hadis. Yang duet itu Mu'adz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini mantan pembegal, mantan preman. Tuh ya. Ya, jadi mantan preman, mantan begal masuk Islam. Masya Allah, setelah masuk Islam mendalami jadi bagus, jadi ustadz, jadi dai, jadi ahli hadis. Ngajak kampungnya sekampung masuk Islam. Jadi baik semua. Kampungnya disebut Kampung Ghifar. Untuk mengenang itu maka beliau menyematkan nama Ghifar pada dirinya. Ya, dikunyahi Abu Dzar maka menyebut Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Al-Ghifari itu saya dari Ghifar. Ghifar itu asalnya kampung begal. Ada yang namanya Ghifar. Jadi maksud beliau tuh begini, saya dulu punya masa lalu yang kelam. Ya, saya sebagai pembegal, sekampung itu nggak baik semua, tapi Islam merubah saya jadi baik. Karena itu banyak inspirasi yang kita dapatkan dari sanad hadis, bukan hanya di bagian matannya. Maka Ibnu Abbas nanti menyampaikan cara bangunnya, tentang dalil kemudian bacaan doanya, itu nanti Mu'adz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, nah, itu diantaranya. Kalau kita temukan radhiyallahu taala anhuma ibnu biasanya sebagai adab yang memberikan apresiasi kepada orang tua karena telah menginvestasikan anaknya untuk disiapkan menjadi ahli dalam agama. Maka Abdullah kecil disimpan di majlis Nabi, ketika Nabi SAW wafat usianya masih belia, sekitar 13 atau 15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Ya, dan ahli Quran dan digelari dengan turjumanul Quran. Karena itu nanti ada tafsir Ibnu Abbas, insya Allah nanti bulan depan saya bawakan 1 jilid. Ya, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dihimpun oleh murid-muridnya kemudian 1 jilid saja. Ya, nah biasanya kalau sudah dilekatkan nama Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Al-As, itu artinya pesan kepada orang tua di masa mendatang. Sesibuk apapun, tetap harus mampu membekali diri sebagai bekal pulang menuju Allah ke akhirat kelak. Kalau belum mampu sempurna dengan baik, maka siapkan anaknya sebagai jariyah. Mesti ada kebanggaan di akhirat nanti. Dari sekian anak-anak yang pernah Allah amanahkan, Allah titipkan, siapa yang jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat nanti? Kalau di dunia itu biasa. Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Ahli matematika, ahli fisika, dan viralnya terbatas. Tapi di akhirat semua akan diviralkan di seluruh penduduk langit dan bumi. Siapkan dari sekarang. Dan itu nanti anak yang disiapkan itu akan diapresiasi oleh Allah. Ya, diapresiasi, dikumpulkan kembali dengan orang tuanya di surga dengan izin Allah, dan anaknya jadi pemimpinnya. Pengumpulannya ada di Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kalau ada orang tua yang beriman, beramal saleh, lalu mendidik anaknya bersiap menjadi beriman dan beramal saleh, itu oleh Allah dijamin. Kata Allah, aku akan kumpulkan dengan ikhtiar itu orang tua dan anak itu di satu tempat di surga. Nah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', setiap usaha orang tua untuk menyiapkan itu aku catat, kata Allah. Ya, enggak akan disia-siakan. Termasuk kalau orang tua sudah meninggal, anak ingin berikhtiar, dicatat. Ya, mungkin orang tua berkata, Ustadz, saya belum dititipi seorang anak. Tapi Anda kan anak bagi orang tuanya. Maka berikhtiar sebagai anak untuk pertemuan itu. Tapi kata Allah, lihat ujung ayatnya, kullu imri'in bima kasaba rahin. Tapi itu pilihan bagi yang ingin. Pilihan bagi yang ingin. Nanti kalau Anda siapkan dengan baik, apa yang terjadi? Oleh Allah diviralkan sebelum masuk surganya. Apalagi jadi ahli Quran. Anak misalnya disiapkan nih, ya bapaknya boleh sibuk hafal Quran seayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Tapi harus ada di antara sekian anak itu jadikan ahli Quran.
supaya jadi kebanggaan. Nanti di akhiratnya pindah surah ke surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Dia akan masuk surganya lewat surga Aden. Lewat surga Aden. Nanti akan dikonvoikan tuh, diparadekan. Ya, ke puncak surga tertinggi. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk lewat surga Aden. Ya, sebelum masuk ini yang paling indah. Wa man salaha min abaihim, dia akan menggandeng tangan bapak ibunya. Wa azwajihim, dan pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan dia akan mengajak anak keluarganya jadi pemimpinnya. Masuk surga. Dan tidak cukup dengan itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, akan disambut oleh setiap malaikat di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata para malaikat, selamat ya Pak, Bu, karena sabar saat di dunia. Disabar ya, sabar. Ngaji Quran yang sabar. Ya, ikhtiar yang sabar. Sebentar, kalau sudah meninggalkan selesai gitu. Capek itu ya, semua orang capek. Orang yang berbuat jahat saja capek. Orang yang beramal salah capek. Kenapa yang beramal soleh mengeluh? Orang baca Quran saja capek. Kenapa baca Quran mengeluh? Ya sabar aja dulu, sabar sebentar, sabar sebentar aja. Capek itu biasa. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Memang etapa kehidupan itu dibuat untuk capek supaya ada amal solehnya. Tapi nanti nikmati keindahannya. Fa ni'ma uqbad dar. Kata para malaikat, silahkan nikmati surga terindah ini yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Dan anak Anda atau kita sebagai anak itu nanti oleh Allah diberikan pakaian yang sangat indah. Itu ada di Quran surah 35 ayat 33 dengan kalimat pembuka yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Orang-orang ini akan dihiasi dengan pakaian sutra, kemudian diberikan gelang-gelang emas. Kalau di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 itu dipakaikan mahkota kehormatan. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Lalu dipanggil kedua orang tuanya, diberikan mahkota juga, Masya Allah. Ya, lalu diberikan jubah kehormatan dan dia masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi siapkan dari sekarang. Ya, siapkan dari sekarang. Minimal ya ada sesuatu yang bisa kita persembahkan dan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa beliau memviralkan dirinya dengan Ibnu Jarir? Karena menginginkan setiap huruf dari ayat Quran yang ditafsirkan ini juga mengalir pahala untuk orang tuanya. Ya, jadi kita sebagai anak itu pasti punya orang tua. Makanya kalau beramal sesuatu apapun, ya jangan hanya untuk sendiri. Ya, niatkan juga, ya Allah berikan pahalanya untuk orang tua saya. Kalau baca Quran niatkan, ya Allah setiap hurufnya alirkan untuk bapak saya, ibu saya, ayah saya yang telah wafat, ibu saya mungkin yang masih membersamai, berikan kebahagiaan kepadanya. Itu nilainya tinggi. Karena ini kitab ini tidak pernah diviralkan dengan tafsir Muhammad, tapi diviralkan dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya padahal siapa? Muhammad bin Jarir, ya, bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amuli At-Tabaristani. Jadi selalu seperti itu. Jadi kalau baca kitab menemukan Ibnu Katsir, namanya Ismail, bukan Ibnu Katsir. Tapi beliau ingin memberikan kesan, jangan sampai beramal tuh lupa dengan orang tua. Ya, kalau nggak bisa minimal meniatkan itu, minimal berdoa lah. Yang di Quran surah ke-46 di ayat ke-15 itu, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ditutup dengan kalimat inni tubtu. Saya taubat ya Allah kalau selama ini saya salah. Saya keliru. Saya tidak tepat menyikapi kehidupan itu. Saya tidak sadar kalau saya akan kembali. Nah, ini baru dari namanya saja sudah ada inspirasi yang sangat luar biasa. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, ini yang kita akan jadikan referensi yang pertama. Dan ciri khas kitab ini, ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini ciri khasnya itu selalu menampilkan pertama Qur'annya dulu. Lalu disusul dengan hadis. Setelah itu nanti baru ulama. Ya, jadi dengan riwayat. Jadi tidak dengan pendapat pribadi dulu. Jadi Quran, riwayatnya hadisnya apa? Nanti misalnya ada tafsir begini, hadisnya landasannya ini. Sehingga menjadi menarik. Dan tahukah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, beliau ini pun termasuk pakar sejarah, sejarawan. Menuliskan kitab hadis, menulis kitab tarikh wal muluk.
Ya, atau dikenal dengan kitab sejarahnya Ibnu Jarir At-Tabari. 40 jilid, bayangkan. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang sejarawan pun ahli Quran. Dulu begitu. Ahli Quran, ahli sejarah. Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW yang sangat mulia, karamahullahu wajah, itu punya 2 gelar. Kalau sahabat lain kan radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kalau Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu gelar yang keduanya karamahullahu wajah. Ya, karena wajahnya itu terjaga, selalu dipalingkan dari hal yang buruk. Termasuk beliau dalam riwayat disebutkan dalam mandi pun ya itu tidak pernah punya kesempatan melihat aurat yang beliau miliki. Ya, jadi menjaga wajahnya itu dari segala yang kurang berkenan, kurang baik. Sehingga gelarnya disebutkan juga selain radhiyallahu ta'ala anhu karamahullahu wajah. Nah, itu selain ahli Quran, ahli balaghah dan juga ahli matematika. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya Al-Imam Asy-Syafi'i itu ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis dan ahli di bidang kedokteran. Jangan salah. Kemudian ada kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid itu dikarang oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu siapa? Ahli Quran, ahli pemikir, ya. Pemikir juga, seorang filosof tapi bukan filosof yang aneh-aneh. Jadi ahli Quran, seorang pemikir, ya, dan yang paling menarik adalah dokter bedah. Tapi dokter bedah ini bisa mengarang kitab perbandingan fikih. Tuh. Jadi dulu tuh ulama begitu. Ya, Ibnu Sina itu pakar kedokteran, tapi jangan salah, beliau pun ahli Quran. Ya, ahli Quran dan hafal banyak hadis. Jadi orang dulu memulai dengan Quran, membangun konektivitas dengan Allah, kan Allah maha segalanya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Punya harta siapa? Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menambah, kan rumusnya begitu kan? Siapa yang dekat, itu yang diberikan perhatian tinggi ya. Nah, membangun kedekatan dengan Allah, itu disebut dengan takwa namanya. Takwa itu seluruh derivasinya disebutkan 240 kali di Quran. Kalau kalimat takwanya saja 155 kali. Nah, di antara takwa itu nanti cara membangun kedekatan dengan Allah itu nanti ada klasifikasinya. Ada konteks rumah tangga, ada konteks ibadah, ada konteks pengetahuan. Kalau kita membangun jalan takwa dalam konteks pengetahuan itu janji Allahnya langsung diberikan tambahan dan lompatan-lompatan pengetahuan. Sehingga belajar apapun ada lompatan cepat. Orang butuh 2 jam, dia 2 menit itu sudah mengerti. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan pengetahuan-pengetahuan. Tambahan pengetahuan dari Allah itu yang disebut dengan ladunni. Di surah Al-Kahf, min ladunna ilma. Jadi ada yang berikhtiar dengan dirinya, yang ini ikhtiar juga. Tapi cara dia baca beda. Begitu baca langsung dipahamkan oleh Allah. Ya, jadi baru 1 kalimat mengerti kemana arahnya. Jelas ya? Nah, itulah jalan takwa. Nanti babnya di mana? Di topik yang ketiga di Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Kalau sudah dapat ke situ itu Masya Allah. Itu nanti dalam hal ingatan saja dia bisa ingat dan sulit lupa. Biasanya kan manusia cuma 4 kan? Ya kan? Halo? Cuma 4 kan? Ya. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. 1 kan? Bukan? Ada yang kedua cepat ingat, cepat lupa. Ya, ada yang begitu ya, banyak ya. Wajah-wajah yang mana nih? Ya. Ada yang ketiga kan, lambat ingat, lambat lupa. Masih lumayan. Ya, lambat ingat sudah masuk, lambat lupa. Ya kan? Kalau yang kedua kan cepat ingat, tapi cepat lupa juga. Ingat, keluar dari sini lupa. Ah, yang keempat nih yang repot. Lambat ingat, cepat lupa. Sampai akhir pelajaran sudah 2 jam. Oh, ini maksud Ustaz tuh. Begitu keluar lupa, Wak. Ya. Nah, ini yang kelima nih. Jadi kalau kita mampu menempuh jalan takwa dikasih yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa itu sulit. Biasanya kan yang begitu utang kan. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Nah, ini fadilahnya lewat takwa. Nanti turunannya banyak. Ada lewat jalur sholat. Ada lewat jalurnya Quran. Karena saya titip ya, ini masih kecil-kecil itu, anak cucu ibu itu, Bu, mohon sekali dekatkan dengan sholat dan Quran. Itu pondasi yang paling kuat. Setelah itu banyak nanti caranya, ada dengan orang tua. Saya pertama menghafal itu, salah satunya wasilahnya itu, wasilah kan boleh pakai wasilah. Itu rumusnya di Quran surah kelima ayat 35.
Ya, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah disebut dengan tawassul namanya. Nanti ada babnya. Ada tawassul yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ada bab dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-35. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan keinginanmu. Nah, maka di antara cara waktu saya menghafal pertama itu, sebetulnya bukan niat menghafal Pak, Ibu. Pulang ke rumah, ayah meninggal. Jadi saya itu berangkat ke pesantren, berangkatnya itu memeluk ayah saya yang sakit. Sudah komplikasi, saya diajak ke Serang, ke rumah sakit umum oleh ibu saya untuk menemui ayah saya. Dan ayah saya tiba-tiba memeluk minta maaf karena nggak bisa mengantar. Nah, sesampainya di pesantren, kurang lebih sepekan, saya dikabari diminta pengumuman supaya cepat ke kantor administratif karena kakak saya sudah menunggu, kakak yang pertama. Lalu saya tanya, gimana kondisinya ya? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung ke paman kami, beliau di MUI sekarang, Sekom MUI di Jawa Barat. Beliau ngabari, mungkin kayaknya sudah nggak terkejar ya, mungkin sudah dimakamkan. Baru di situ saya menyadari ayah saya sudah tiada. Di sepanjang di bis itu saya ingat pulang, sampai rumah nggak terkejar juga untuk mengikuti pemakaman, karena sampainya ba'da maghrib menjelang isya. Saya sholat, lalu saya lihat ibu saya di ruang tengah, saya peluk, saya temani tidur, dan itu saya melihat kemudian terakhir ayah saya dalam mimpi, pakai kemeja, cuma ngasih isyarat melambaikan tangan dan senyum. Maka esoknya saya bangun, saya lihat apa yang paling istimewa yang ditinggalkan ayah kami. Ya, ayah saya tidak meninggalkan harta benda yang kebanyakan orang harapkan ya. Ya mungkin ya ada yang pengen uang, pengen pakaian, pengen itu, tidak. Ayah saya meninggalkan Al-Quran dan kitab-kitab. Dan tanpa saya sadari sebelum saya masuk pesantren itu memang ayah saya mendidik secara langsung, bukan disuruh ngaji kitab. Dan saya baru tahu bahwa kitab yang ditinggalkan itu dan saya pelajari di pesantren, itulah kebiasaan yang sering dididikkan kepada saya, salah satunya. Maka saya ambil mushaf warna biru, masih ingat saya Umar Bakri itu. Saya duduk di ruang tengah, saya menghadap ke kiblat. Lalu saya katakan, ya Allah, saya tak mampu lagi untuk membahagiakan ayah saya dalam hidupnya. Maka berikan saya kesempatan untuk mengalirkan pahala dalam wafatnya. Dan berikan kesempatan membahagiakan ibu dalam hidupnya. Maka saya baca Quran itu sampai saya nggak bisa berhenti. Saya baca sampai baru berhenti itu di 40 ayat Al-Baqarah. Baru saya sadar berhenti, begitu berhenti itu nggak bisa keluar lagi ayatnya. Jadi dari sejak saat itu kalau saya menghafal, nah itu cepat sekali. Sampai ke pesantren kemudian pas masuk lagi pesantren, masuk pelajaran tahfidz, saya diminta ke depan. Dulu Ustadz minta menghafal 5 ayat Al-Baqarah. Itu begitu saya maju, lisan saya membacakan itu nggak bisa berhenti terus sampai Ustadznya berkata cukup katanya. Udah, sekarang kamu ganti tempat duduk Ustadz permisi. Jadi saya memberikan nilai, datang. Teman-teman datang, saya nilai. Nah itu salah satu sejarahnya. Itu saya belum banyak berbagi ini ya. Salah satu kenapa Allah mudahkan untuk menghafal Quran terutama, itu karena kecintaan pada orang tua salah satunya. Alhamdulillah itu, makanya jangan pernah ya berbuat yang tidak baik pada orang tua. Kalau masih hidup sayangi, ya berbakti sebaik-baiknya. Jangan lihat apakah tua mudanya. Sebaik-baiknya berbakti. Jangan pernah melukai hati kedua orang tua, ya berkhidmat. Karena nanti berkahnya akan diberikan dalam kehidupan kita. Nah yang paling menarik setelah itu, alhamdulillah ujian. Tiba-tiba saya dipanggil oleh guru olahraga namanya Pak Gumbira. Semoga Allah muliakan beliau. Karena beliau gembira terus. Namanya Pak Gumbira. Jadi saya dipanggil, kata beliau gini, "Nak, mohon maafkan Bapak," katanya. Kenapa? Kenapa Pak? Karena Ananda tidak hadir waktu ujian, Bapak terpaksa memberikan nilai 6. Nah, tertingginya 8 yang lain. Oh, saya juga mohon maaf Pak. Kenapa? Saya tuh kemarin tidak bisa ikut karena ayah saya meninggal, katanya. Oh begitu, baiklah. Karena Bapak berduka cita, Bapak tambahkan 2 jadi 8. Nah, jadi ternyata berbuat baik pada orang tua itu tetap selalu memberikan keberkahan, tidak ada yang kurang. Ya, jadi bahagiakanlah itu ya. Nah itu salah satunya. Jadi wasilah itu bisa banyak.
Bapak ibu bisa berinfak, diniatkan untuk anaknya misalnya, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ikhtiar mesti ada. Seperti Imam Syafi'i kan single parent, Bu, beliau. Ayah Imam Syafi'i itu meninggal duluan. Ibunya sendirian tuh gendong anaknya tuh. Digendong ke majelis ulama. Kemudian dari Gaza, beliau lahir di Gaza, di wilayah Palestina sekarang. Itu sampai dibawa ke Mekah. Didudukan di majelis para ulama. Diteruskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sama tuh, ibunya single parent. Itu kalau musim-musim dingin bahkan, Bu, itu anaknya itu yang kecil, itu oleh beliau tetap diwudukkan malamnya. Ya, dimasak air dulu, diangetin, diwudukkan, disimpan di majelis ulama, beliau nunggu di luar, selesai dibawa lagi. Itu berkah ibunya tuh. Imam Al-Bukhari itu ibunya juga. Ya, ayahnya meninggal duluan. Ayahnya meninggal, kemudian Imam Al-Bukhari diuji dengan matanya itu kena penyakit mata, nggak bisa lihat, buta permanen. Ya, tapi barakah dari ibu itu, barakah dari ibu. Apa yang terjadi? Karena kompak dengan suami sebelum meninggal tuh anaknya masih jadi ulama. Ya, kalau sekarang kan masih jadi orang kan, padahal sudah jadi orang tuh. Ya, masih jadi bagian dari ulama. Karena itu apa? Allah ganti pandangan itu fisiknya dengan pandangan hati yang tajam, ingatannya kuat. Di usia 4 tahun itu ketika masuk ke Kutab itu dulu tempat nama menghafal, tempat belajar dini itu Kutab namanya. Masuk ke Kutab, kepada syekhnya belajar Quran, jadi dengan teman-teman yang sudah tidak sebaya yang ada di atasnya. Begitu kemudian ditalaqikan surah Quran, itu Masya Allah selesai dibacakan langsung hafal seketika. Syekhnya cuma nguji sederhana, siapa yang hafal? Angkat tangannya, hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa kayak, dalam kepala saya. Jadi ternyata tuh hafalan itu ada 2. Hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, orang sekarang banyak hafal di luar kepala, masih di luar belum hafal. Imam Al-Bukhari kecil bilangnya hafal dalam kepala saya, jadi bukan di luar. Ya, syekhnya takjub, kagum, tapi ingin memastikan. Coba baca Iqra katanya, dibaca oleh beliau. Begitu dibaca, Masya Allah, bukan hanya hafal, tapi bacaannya mirip gurunya. Makhrajnya, sifat hurufnya. Maka dipanggil kemudian ke depan, didoakan oleh syekhnya, dan muncul kalimat yang fenomenal dikenal sampai sekarang. Minal an tadrusul hadis. Nah, kamu ini istimewa, dari sekarang kamu belajar hadis. Karena syekhnya mengerti, kalau Quran dijamin oleh Allah dimudahkan, hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan kemudahan untuk mengakses pengetahuan. Maka levelnya dinaikkan dari Quran menjadi hadis. Senang. Dibantu asisten pulang ke rumah, ketemu ibunya, Ummi, hadasa kada wa kada, diceritakan. Ya, mama tadi begini. Ya, kata ibunya, senang ibunya. Nah, ini intinya. Di kalimat terakhirnya, kata beliau, uridul hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Nak, kamu kan punya keterbatasan. Pandanganmu terbatas. Belajar Quran aja dulu. Anaknya yakin dengan gurunya, la uridul hadis. Tidak, saya pun pengen belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu terharu, masuk ke kamarnya. Nah ini ibu kebiasaannya. Beliau punya mihrab. Dan mihrab itu di antara tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Selain mempercepat datangnya rezeki. Itu dalilnya Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 37. Ya, nah, saya lompat dulu supaya tidak alurnya berbalik-balik. Masuk ke mihrabnya, dihamparkan sajadah, sholat 2 rakaat dan bermohon kepada Allah. Ketika bermohon itu, kemudian lelah, menangis, tertidur. Ketika tertidur, bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, dari mana barakah itu datang? Dari tafaul. Tafaul itu pemberian nama pada anak yang disematkan tokoh-tokoh baik dengan harapan mampu meneladaninya. Nah, Imam Al-Bukhari itu nama aslinya itu bukan Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, jadi beliau karena dari Bukhara mengatakan Ana Al-Bukhari. Ya, nama aslinya Muhammad. Nah, ke kakek buyutnya ada Ibrahim namanya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya kan? Datanglah kemudian tafaul dengan harapan diberikan nama itu bisa meneladani pemilik namanya. Maka di mimpi ibunya ketemu Nabi Ibrahim mengatakan anakmu akan melihat kembali. Itu tertidur. Jadi ketika berdoa yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat abdi, kurang lebih demikian, tertidur bermimpi anaknya Bukhari kecil sedang mengulang surah Qaf sampai di ayat 22 itu. 21 ke 22. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Engkau pandanganmu tertutup tidak bisa melihat, maka mulai sekarang akan dibuka pandanganmu dan kau akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat itu tentang peristiwa kiamat. Ada orang-orang yang enggak mau membaca tanda yang Allah berikan saat di dunia.
Diperdengarkan azan gak mau dengar, dilihat orang-orang sholat gak mau sholat, ya kan? Diperlihatkan yang baik gak mau diikuti, seakan-akan tertutup. Di akhirat dibuka konsekuensinya. Tapi berkah ayat itu diturunkan dalam bentuk positif di dunia kepada Imam Al-Bukhari. Dulu pandanganmu tertutup. Laqad kunta fi ghaflatin an hadza. Engkau tak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka demi keagunganku dibuka sekarang semua penghalang itu. Fabasaruka al-yauma hadid, maka pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu tiba-tiba terbuka pandangannya, kaget langsung lompat. Saat lompat itu melihat, dia panggil ibunya. Ya kan, Umi laqad ra'ait, ibunya kaget langsung bangun, langsung dipeluk oleh Al-Bukhari kecil. Aku sudah melihat kembali, aku bisa lihat kembali. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik, engkau mungkin melihat dengan hatimu. La, bal bi'aini, saya dengan mata saya. Maka disebutkan, ibu ini warnanya begini, keduanya berpelukan. Menangis berpelukan, dari situ belajar hadis dan menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah dan terakhir disempurnakan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap mau menulis salat 2 rakaat, meneladani keteladanan sebelumnya dan bermohon kepada Allah, ini yang aku bawa sebagai bekal untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita bekalnya apa yang disiapkan untuk berjumpa dengan Nabi? Kebanggaannya apa? Imam Al-Bukhari dulu begitu. Jadi saya mau ketemu Nabi itu punya kebanggaan. Kita kebanggaannya apa? Ya kan? Minimal teladanilah sunnahnya lah, walaupun satu-satu sedikit-sedikit. Jadi bangga ketemu Nabi itu karena pernah mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Ya, kan kita senang ketemu orang kan, kalau ada hubungannya yang spesifik dengan orang itu kan. Ya, Anda kalau ketemu saya, Anda katakan, Ustadz saya murid Ustadz. Saya selalu lihat walaupun di YouTube. Ya kan? Jadi Anda punya bekal ketemu saya dengan melihat di YouTube. Lalu kita ketemu Nabi bawa bekalnya apa? Al-Bukhari kecil itu menyiapkan itu. Al-Bukhari kecil menyiapkan itu. Karena itu saya kembali kepada bagian dari apa yang akan kita baca. Ini kita belum buka kitabnya ini ya. Ini tadi masih judulnya. Ya. Jadi ketika disebutkan Ibnu, maksudnya apa? Kalau disebutkan pemiliknya mengatakan Ibnun, maka ini pesan bagi kita bagi seorang anak. Hei, siapkan amalanmu dan jangan lupakan orang tuamu. Kalau itu pesan dari orang tua disematkan kepada kita radhiyallahu taala anhuma, maka hei orang tua, jangan lupakan mesti ada kebanggaan di akhirat, siapkan anak-anakmu. Itu maksudnya. Jadi kalau ngaji kitab itu begitu, jangan langsung baca isinya, karena penulisnya pun selalu punya inspirasi untuk kita semua. Termasuk judulnya. Jami'ul Bayan, yang menghimpun keterangan-keterangan yang jelas. Jadi kata beliau, kalau ada tafsir-tafsir yang jelas, maka ini yang menghimpun semua yang jelas-jelas itu. Ya kan? An ta'wili ayil Quran, yang membahas tentang kedalaman makna-makna ayat Al-Quran. Jadi kalau yang lain ada yang simple-simple, yang biasa-biasa, maka saya mencoba mendalami sesuai dengan ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Karena itu diberikan nama kitabnya Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Jelas? Halo? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas kitabnya, ini 15 jilid, ini jilid yang ke-15 yang saya bawa, jilid yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke surahnya. Saya ingin terangkan dulu kitabnya apa, penulisnya siapa, dari mana asalnya, inspirasinya bagaimana. Jadi menginspirasi kita semua. Beliau ini sejarawan, pemikir, ahli Quran, juga termasuk juga ahli dalam beberapa disiplin ilmu yang lain. Teladani ya. Ya, sekarang ayo. Saya lihat ada banyak juga nih adik-adik ya. Gak apa-apa jadi pilot yang hafal Quran. Ya. Nanti di angkasa ketika terbang sambil murajaah, gitu kan? Ya, kan keren tuh, ya. Ya, keren itu sekarang ahli Quran, ya. Bikin Gen Q ya, generasi Quran. Sekarang kan Gen X sudah ada, Gen B sudah ada ya. Gen Q kan belum ada ya, generasi Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Naba. Surah An-Naba. As-suratu thaminatu was-sab'un, surah yang ke-78 dalam urutan mushaf Al-Quran. Nah, sampai sini ada ilmu dulu nih. Ya, pelan-pelan, setiap ada ilmunya kita bahas. Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan sesuai dengan urutan-urutan kejadian-kejadian atau petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh Nabi saat Nabi beraktivitas di waktu itu. Jadi dari mulai misalnya pertama pengangkatan sebagai seorang Nabi turun Iqra 5 ayat kan. Nah, nanti diperintahkan untuk mulai berdakwah turun Al-Mudaththir misalnya. Ya.
Selama berkegiatan kurang lebih sekitar 23 tahun, kurang lebih lah. Ya, kalau mau kita ambil 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kurang lebih, maka bersamaan dengan itu turun ayat. Dahsyatnya Al-Quran diturunkan sesuai kejadian. Ketika lengkap tuntas, diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan sesuai dengan bimbingan malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah mengurutkan urutan ayat-ayat Quran yang telah turun itu sesuai dengan urutan baru yang susunannya Allah berikan petunjuk kepada malaikat, namanya tauqifi. Maka diurutkanlah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi nanti ada sesuai urutan dengan ayat-ayat turun, namanya asbabun nuzul, ya kan? Atau yang dibutuhkannya. Dulu yang menghimpun itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian setelah tuntas selesai, maka diperintahkan Nabi melalui malaikat Jibril untuk membacakan Quran sesuai urutan yang Allah perintahkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang ada sekarang. Dari urutan yang turun itu tersusun rapi, sempurna, diurutkan menjadi Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz dalam Al-Qurannya, 6.236 ayat. Dahsyatnya apa? 2. 1. Ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Quran. Bukan hanya lafadznya. Jadi kalau kita mendalami satu ilmu tertentu yang memperhatikan urutan Quran, Quran itu jelas Pak, ada bagian tengahnya, faliyatalattaf di surah Al-Kahf itu. Jadi kalau kita baca dari situ ke belakang sampai ke depan, kita tahu itu tengahnya Quran. Jadi dengan membuka itu saja kita tahu nih kalau ada ayat yang kurang, ya, atau halaman yang hilang kita tahu tuh. Oh ini ada yang hilang nih, ini ada yang kurang nih. Terus urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu berurut secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah, penjelasan Al-Baqarah dirinci di Ali Imran, diurutkan di An-Nisa terus sampai dengan An-Nas. Itu mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah nggak mungkin seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang paling luar biasa, peristiwa-peristiwa yang terjadi kan acak kan? Nggak berurut kan? Ya kan? Nabi misal, ya diangkat jadi Nabi, turun surah kan, turun ayat. Nabi mengalami peristiwa perang Badar, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa perang Uhud, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa bimbingan tentang bisnis pada para sahabat, turun ayat kan? Tentang riba, turun ayat. Tentang puasa, turun ayat. Itu kan peristiwanya acak. Turun. Begitu kemudian selesai diurutkan Al-Fatihah sampai An-Nas, terjadi tersusun menjadi kurikulum kehidupan. Bimbingan hidup. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat tentang bisnis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda seorang penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat ilmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda misalnya ingin apa lagi, ingin apa yang diinginkan, keluar ayatnya. Maka jadi kurikulum. Makanya Quran disebut hudan, bukan sekedar kitab bacaan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Makanya nanti cara baca Quran itu begini. Kalau latihan baca pakai tajwid. Tapi kalau sudah khatam tajwid bisa baca, cara bacanya kalau bisa keluarkan bukan bacaan murojaah biasa. Ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, keluarkan kurikulum hidup sesuai dengan passion yang kita pilih. Misal ibu rumah tangga misalnya kan, memilih berkhidmat di rumah dan itu tinggi posisinya Bu. Kenapa enggak ibu keluarkan ayat-ayat tentang bimbingan di rumah tangga? Kan ayatnya enggak banyak. Dan itu indah Bu, menjadi seorang istri bagaimana karakteristiknya. Apa saja problem yang mungkin terjadi sebagai seorang istri. Apa karakter suami yang khas. Ya, miskomunikasi apa yang muncul, bagaimana mengatasinya. Sebagai seorang anak bagaimana, sebagai seorang ibu bagaimana, ada semua di situ. Makanya ketika di zaman Nabi, sahabiyat, perempuan-perempuan muslimah mengeluarkan ayat-ayat itu dan ditunggangi sebagai kurikulum, jadinya seperti siapa? Seperti sahabat-sahabat mulia yang kita saksikan sekarang. Yang kita lihat sekarang. Maka kalau ingin jadi ibu yang unggul, keluarkan kurikulumnya. Antum sebagai ayah, sebagai apa lagi misalnya, pencari nafkah, keluarkan passionnya apa, ayatnya apa. Nah harusnya begitu idealnya. Sekarang kita harus kembali ke Quran, kita harus yakini bukan cuma kitab bacaan. Dibaca ada pahalanya, tapi dipelajari, diamalkan, ada kesan yang berbeda di dalamnya. Jelas? Baik, yuk kita mulai. Surah An-Naba, ya, surah ke-78. Urutan di dalam mushaf
Jadi jangan nanti ada pertanyaan lagi ya, kenapa mushaf yang ada nggak sesuai dengan urutan asbabun nuzulnya, ya? Bukan tidak sesuai, tapi Allah memberikan sebuah urutan atau satu urutan yang memberikan kurikulum kehidupan. Asbabun nuzul ada babnya sendiri sebagai inspirasi jika menemukan peristiwa serupa bagaimana kita menyikapinya. Sedangkan urutan Quran yang kita dapatkan sekarang adalah kurikulum kehidupan yang utuh, yang tidak hanya mencakup 1-2 peristiwa. Jadi Anda menginginkan satu peristiwa, Allah menginginkan kesempurnaan dari semua etapa kehidupan yang kita lalui. Jelas? Baik. Makkiyatun wa ayatuha arba'un. Termasuk surah Makkiyah dan ayatnya berjumlah 40 ayat. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca sekali, Anda baca sekali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan tapi a, bukan bukan a, bukan termasuk yang kori ya, yang kori itu bukan a'udzubillah a'u ya, a'u. Baik, yuk kita sekalian belajar makharijul huruf. Kita bedakan hamzah dengan ain. Ini apa? Saya ulang. Ini apa? Kalau ini alif. Oke? Ini apa? Alif. Ini apa? Kalau ini hamzah. Harakat fathah. Tapi hamzahnya wasol namanya. Jelas ya? Wasol tuh bisa nggak dibaca, bisa disambung nanti ketika ada kalimat yang lain. Kalau tidak ada harakat begini, ini alif. Alif itu tidak bisa menerima harakat. Karena fungsi alif hanya untuk memanjangkan bacaan. Contoh. Ibu kelihatan, Bu? Bagus. Alhamdulillah, belum ditulis udah kelihatan ya, luar biasa. Imannya kuat banget tuh. Ini apa? Fa kan? Nah, bacanya pendek atau panjang? Pendek ya? Fa. Ya, fa. Baik. Kalau saya berikan alif di sini. Nah, baca apa? Fa. Jadi lebih panjang kan? Fungsi alif memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Jelas? Dan dia tidak menerima harakat. Jadi nggak bisa dikasih harakat fathah, kasrah atau dhammah. Dia tetap dalam keadaan mati. Jelas? Baik. Kalau dia punya harakat, ini hamzah namanya. Kalau dia tidak punya kepala, tegak lurus saja disebut wasol. Wasol itu nanti kalau bersambung dengan kalimat lainnya, dia langsung bisa dibaca tanpa membaca hamzahnya. Tapi kalau seperti ini, ada kepalanya, ini namanya qata'. Qata' itu mutlak, harus dibaca, nggak bisa disambungkan sekaligus. Ya, mutlak harus dibaca. Maka kadang-kadang dia punya ini badan ke bawah, kadang-kadang dia cuma kepalanya saja begini. Nah, jadi kalau menemukan yang seperti ini bukan ain, tapi hamzah. Ya deh, bukan ain tapi apa? Hamzah. Pakai ha besar ya, bukan hamzah, bukan. Hamzah, apa? Hamzah. Hamzah, hamzah. Gini, hamzah. Nah, hamzah ini cara bacanya itu sama dengan a ini. Ya, di mana tempatnya? Ini adnal halaq di bagian bawah di sini. Dan dia nggak ada sekat. Ada 3 huruf yang ada di sini, yaitu alif, a, hamzah. Ada yang menyamakan alif dengan hamzah, maksudnya tempat keluarnya. Satu lagi ha. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini bukan ain, tapi hamzah. Ingat ya, apa? Hamzah. Nah, ini tempatnya sama dengan ha ini. Adnal halaq. Jadi di sini. Jadi kalau di sini ada kita kerongkongan, ya. Maaf saya tidak pandai untuk menggambar ya. Nah, sini misalnya. Nah, ini bagian bawah di sini nih.
Nanti pertengahannya di sini ada ain dengan ha. Ya. Di sini ada hamzah dengan ha. Ada juga nanti alif. Ya, kalau mau ditambahkan. Nah, ini nggak ada sekatnya. Jangan disekat oleh apapun. Jadi keluarnya begini saja. Tetap nggak tertahan. Nggak tertahan. Jadi kalau misalnya kita tahan, ya di sini tahan jadi ta'at. Ditahan dalam jadi jim aj. Ya. Ditahan di bibir jadi ba b. Tipis jadi mim Lebih dibuka dikit jadi wau au. Gitu. Mim wau ba dengan fa kan di sini ya, di bibir. Jadi kalau ditahan, makanya cara cepat menemukan tempatnya huruf jadikan sukun. Ya, mau tahu tempatnya ba ab. Oh, tahu tempatnya di mana. Ya kan? Mau tahu tempatnya tapi kalau hamzah itu nggak bisa ditahan karena harus kebuka. Dari sini mengalir sampai keluar. Jelas? Sama dengan ha. Tapi ha itu lebih dalam karena itu lebih cepat mengeluarkan banyak udara. Ha, ya. Baik. Jelas sampai sini? Karena itu fokus yang pertama bunyinya a bukan e. Bukan e. Ya? Kalau itu keselak jengkol. Yes? Ini apa tadi namanya? Hamzah. Kalau dia punya perut ke bawah. Jadi ain ke sini. Jadi jadi apa? Tempatnya di sini nih. Ya, wastal halaq di sini, tengah-tengah. Jadi ibu bapak kalau ada yang ini di sini ada jendolan sedikit ya. Nah, kalau disebutkan dia ada getaran sedikit. Jadi kalau ilustrasinya begini, kalau di sini ada mulut ke sini, di sini ada kayak apa ya? Pendorong ke belakang, ngedorong, ini ada pita suara. Nanti di sini ada gelombang getaran. Jadi ini nekan ke belakang, keluar dari sini. Dorong ke sini ke bawah. Kalau yang ini kalau yang sini Yang ini apa? Yang ini? Tuh. Okay. A'udzu. Lihat ujung lidah nih. Ya, lihat dulu, nggak usah dibaca, lihat dulu. Ini ujung lidah. Ini cara cepatnya, gigit sedikit. Ya, sama dengan tak. Ya, bukan zu. A'udzu. Bagus. A'udzu. Nanti pulang dari sini, ya, baru mati.